Bank menciptakan uang, tempat penyimpanan uang, peminjaman uang, sebagai alat pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini, kami akan membahas materi bank lembaga dan keuangan lembaga yang berjudul Lembaga Keuangan Bank. Yuk, disimak videonya. Bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Umumnya, bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan, meminjamkan uang, dan promes atau banknote. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya yaitu sejarah bank. Perbankan baru dimulai dari zaman Babilonia, kemudian ke zaman Yunani kuno dan Romawi, di mana bank hanya berfungsi sebagai tempat tukar-menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perbankan semakin pesat. Perkembangan perdagangan yang semula hanya di dataran Eropa, akhirnya menyebar ke Asia Barat. Di Inggris, perkembangan perbankan dimulai pada abad ke-16. Namun, karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Sedangkan di Indonesia, sejarah perbankan terkait erat dengan zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama bank sentral, dan yang kedua ada bank umum. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya ada 5. Yang pertama, bank milik pemerintah. Contohnya, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Negara Indonesia atau BNI. Dan yang kedua ada bank milik swasta nasional. Contohnya Bank Duta, Bank Sentral Asia, Bank Mega, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bank milik koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Dan yang keempat, bank milik campuran. Contohnya Bank DBS Indonesia, Bank Kapital Indonesia, Bank Agris, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, bank milik asing. Contohnya Citibank, Bank of China, atau Bank Bangkok lain. Jenis-jenis bank berdasarkan statusnya ada 2. Yang pertama, bank devisa, dan yang kedua ada bank non-devisa. Jenis-jenis bank berdasarkan operasionalnya ada 2. Yang pertama, bank konvensional, dan yang kedua ada bank syariah. Jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha ada 4. Yang pertama, firma, yang kedua koperasi, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang terakhir atau yang keempat ada perusahaan perserorangan. Jenis-jenis bank berdasarkan organisasinya ada 3. Yang pertama, unit banking, yang kedua, branch banking, dan yang ketiga, korespondensi banking. Fungsi bank menciptakan uang, menghimpun dan menyalurkan dana, menyediakan alat pembayaran yang efisien, menawarkan jasa-jasa perbankan, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional, memberikan pelayanan jasa. Aktivitas bank menghimpun dana atau funding, yang berarti mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan bank dalam menghimpun dana. Yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap bank. Yang kedua, perkiraan tingkat pendapatan. Yang ketiga, risiko penyimpanan dana. Yang keempat, pelayanan dari bank. Aktivitas bank yang kedua adalah menyalurkan dana atau lending, yang artinya melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Alternatif penyaluran dana. Yang pertama, cadangan likuiditas. Yang kedua, penyaluran kredit. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, aktiva tetap. Aktivitas bank yang ketiga adalah memberikan jasa layanan atau servis.
Nah, bentuk-bentuk jasa bank yang saat ini tersedia antara lain: satu, pengiriman uang; yang kedua, letter of credits; yang ketiga, bank garansi; yang keempat, clearing dan inkaso; yang kelima, kartu plastik; yang keenam, leverage check; yang ketujuh, telebanking; yang kedelapan, kustodian; yang kesembilan, wali amanat; yang kesepuluh, standing order; dan yang terakhir, safe deposit box. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga antara lain: yang pertama, kebutuhan dana bank. Jika bank kekurangan dana, maka bank akan menaikkan suku bunga simpanan untuk menarik nasabah agar menyimpan uang di bank. Yang kedua, persaingan bank. Bank akan berusaha menjaring lebih banyak nasabah. Yang ketiga, permintaan pinjaman. Jumlah pinjaman yang diajukan akan mempengaruhi suku bunga yang harus dibayar. Dan yang terakhir, jangka waktu. Semakin lama jangka waktu simpanan atau pinjaman, maka semakin tinggi suku bunganya. Perkembangan perbankan di Indonesia pada periode pertama dimulai pada tahun 1800 sampai 1942 dengan banyaknya beroperasi bank-bank milik Belanda dan bank-bank lain seperti Inggris, Australia, dan Cina. Namun, banyak juga bank-bank yang beroperasi milik pribumi. Pada periode kedua, dimulai pada tahun 1942 sampai 1945, terjadi pada tahun pertama pendudukan Jepang. Banyak kantor-kantor bank yang ditutup. Pada periode ketiga, yang merupakan periode kemerdekaan Indonesia atau masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1968. Hal ini ditandai dengan dibukanya bank industri negara yang bergerak di bidang pembelanjaan, pembangunan khususnya industri dan pertambangan. Pada periode terakhir yang merupakan periode perkembangan perbankan di masa Orde Baru yang terjadi sekitar tahun 1966 sampai 1998. Pada saat perekonomian terpimpin menjadi perekonomian yang lebih demokratis. Perkembangan ini terjadi dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang muncul seiring dengan perkembangan perbankan selama awal Orde Baru hingga pasca Orde Baru atau era reformasi. Perkembangan perbankan ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa penting, yaitu masa stabilitas dan rehabilitas ekonomi. Yang kedua, periode perekonomian ditunjang sektor minyak. Yang ketiga, periode deregulasi perbankan. Dan yang terakhir, periode pasca deregulasi. Penilaian kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik serta sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan tersebut antara lain: yang pertama, ada kemampuan menghimpun dana; yang kedua, mengelola dana; yang ketiga, menyalurkan dana ke masyarakat; yang keempat, memenuhi kewajiban kepada pihak lain; yang kelima, pemenuhan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu rahasia bank. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 28 berbunyi, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya lingkup rahasia bank. Dari rumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah bukan saja menyangkut simpanan nasabah, tetapi juga identitas nasabah penyimpan yang memiliki simpanan tersebut. Bahkan, dalam rumusan pasal 40, nasabah penyimpan disebut lebih dahulu daripada simpanannya. Selanjutnya, informasi mengenai mantan nasabah. Dalam praktik perbankan, nasabah saling berpindah-pindah atau berganti-ganti bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan, baik itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur kewajiban rahasia bank setelah nasabah berhenti. Mengingat tujuan dari diadakannya ketentuan mengenai kewajiban rahasia bank, sebaiknya Undang-Undang Perbankan Indonesia menentukan kewajiban rahasia bank tetap diberlakukan sekalipun nasabah yang bersangkutan telah tidak lagi menjadi nasabah bank tersebut. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 47 Ayat 2, yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank adalah: yang pertama, anggota Dewan Komisaris Bank, merupakan mereka yang memiliki wewenang pengawasan terhadap kegiatan bank. Yang kedua, anggota direksi bank, merupakan mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan bank sehari-hari. Yang ketiga, pegawai bank,
merupakan semua pegawai bank, baik yang memiliki akses langsung ke data nasabah maupun yang tidak, wajib menjaga kerahasiaan data nasabah. Yang keempat, pihak terafiliasi lainnya. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki hubungan afiliasi dengan bank seperti perusahaan anak atau perusahaan induk. Selanjutnya yaitu pengecualian atas kewajiban rahasia bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian dalam 7 hal. Pengecualian tersebut tidak bersifat limitatif. Artinya, di luar 7 hal yang telah dikecualikan, tidak terdapat pengecualian yang lain. Yang pertama adalah untuk kepentingan perpajakan, dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Dan yang kedua, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atas izin pimpinan Bank Indonesia. Yang ketiga, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin pimpinan Bank Indonesia. Dan yang keempat, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia. Dan yang kelima, dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank yang lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia. Dan yang keenam, atas persetujuan, permintaan, atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia. Dan yang ketujuh, atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia. Bank sebagai lembaga intermediasi dan pengawasan. Intermediasi adalah kegiatan penyaluran atau pengalihan dana dari penabung kepada peminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediatornya. Sedangkan untuk pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.